Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan. Salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah nanti malam kita semua sudah memasuki malam nisfu Sa'ban, di mana malam nisfu Sa'ban tahun ini, tahun 2025 ini bertepatan dengan malam Jumat. Tentunya ini menambah keberkahan buat kita semua. Kita ketahui bersama-sama bahwa malam nisfu Sa'ban ini merupakan salah satu malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keistimewaan, malam yang penuh dengan keutamaan. Makanya kita semua sebagai umat Islam di seluruh dunia, ketika sudah datang malam nisfu Sa'ban, kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak melakukan amalan-amalan sunnah, salat sunnah dan lain sebagainya. Dan tentunya kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan saleh, perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam nisfu Sa'ban kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinilah pahala yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Kalau kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah amalan-amalan kita akan diterima, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya para ulama-ulama kita sudah menganjurkan kepada diri kita agar menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita sudah memasuki malam nisfu Sa'ban itu, sebenarnya itu pertanda bahwa sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari, berarti tinggal 2 minggu lagi atau 14 hari lagi kita semua akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya kita semua harus lebih meningkatkan lagi amaliyah kita, tingkatkan lagi ibadah kita, terus perbaiki lagi diri kita, terus bersihkan lagi diri kita, terus persiapkan lagi diri kita agar untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Makanya di malam nisfu Sa'ban ini atau di bulan Sa'ban ini, ayo kencengin lagi doanya, kencengin lagi doanya, kencengin lagi ibadahnya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan
umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa menemui, menikmati indahnya, nikmatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Maka ayo kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa diberikan umur panjang yang bermanfaat, yang barokah, agar kita semua bisa sampai dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bersih, pikiran kita bersih, sehingga kita semua bisa memperbanyak ibadah, bisa memperbanyak amal soleh mulai bulan ini sampai nanti dengan bulan suci Ramadan kita bisa menikmati indahnya beribadah, indahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam nisfu Sa'ban ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari melalui hadisnya bahwasanya kalau sudah datang malam nisfu Sa'ban, maka kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak melakukan amal soleh, amal ibadah di malam nisfu Sa'ban. Kenapa? Karena kalau kita melakukan amaliyah di bulan nisfu Sa'ban, itu peluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sa'ban yang dianjurkan oleh Nabi kita, yang sudah dirangkum oleh ulama-ulama kita agar kita semua bisa melakukan, bisa menghidupkan malam nisfu Sa'ban agar diri kita semua bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari malam nisfu Sa'ban tersebut. Setidaknya ada 7 amalan di malam nisfu Sa'ban yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan anjuran ulama-ulama kita. Di antaranya amalan-amalan di malam nisfu Sa'ban yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam nisfu Sa'ban ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hajat-hajat kita, minta kebutuhan kita, kita curahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita perbanyak berdoa di malam nisfu Sa'ban, pasti peluang diterimanya itu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo di malam nisfu Sa'ban nanti setelah selesai sholat maghrib kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahkan keluh kesah kita, curahkan hajat-hajat kita, terutama kita berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah itu di malam nisfu Sa'ban akan turun ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang mau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berdoa di malam nisfu Sa'ban, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis sampai dia meneteskan air mata berjatuhan ke bumi, maka Allah akan langsung mengampuni dosa-dosanya. Maka yuk nanti di malam nisfu Sa'ban ini yang sebentar lagi, yuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita baca doa nisfu Sya'bannya agar diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga nanti apa yang kita doakan, nanti apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan-amalan yang nomor 2 yang bisa kita amalkan di malam nisfu Sya'ban, yaitu kita dianjurkan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat atau memperbanyak kalimat tauhid. Kita perbanyak kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya agar diri kita bisa semakin dekat dengan Allah, semakin sayang cinta kepada Allah, dan tentunya semakin sayang kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya agar keimanan kita dalam hati kita, dalam kehidupan kita akan tetap tertanam di setiap kehidupan kita. Makanya perbanyak membaca syahadat, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang nomor 3, amalan yang bisa kita amalkan di bulan nisfu Sya'ban yang dianjurkan oleh Nabi kita, yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita berdoa mohon ampun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, maka yakinilah Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni dari setiap istighfar yang kita baca. Maka perbanyak zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban nanti. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak mungkin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, sambil menangis, sambil menyesal, sambil meneteskan air mata, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang mustajabah, dikabulkannya doa. Salah satunya Allah akan mempermudah, Allah akan mudahkan ampunannya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang nomor 4, amaliyah yang harus kita lakukan, yaitu perbanyak melakukan sholat sunnah. Perbanyak melakukan sholat sunnah, ya, minimal sholat rawatibnya kita laksanakan. Maka seselesai sholat fardu jangan langsung kabur, tapi kita laksanakan sholat ba'diyahnya atau sholat qobliyah ba'diyahnya. Apalagi nanti malamnya kita laksanakan sholat hajatnya, laksanakan sholat sunnah taubatnya, kita laksanakan lagi sholat tahajudnya. Insya Allah kalau kita melakukan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, pasti amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo di malam nisfu Sya'ban ini, ayo kita laksanakan sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya. Agar apa? Agar hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amaliyah yang nomor 5 yang perlu kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, yaitu kita lakukan puasa nisfu Sya'ban. Kita niat puasa nisfu Sya'ban. Jadi besoknya nih, besok hari Jumat, besok kita puasa. Nanti malamnya kita makan sahur, kita niat puasa nisfu Sya'ban. Karena apa? Karena pahala kalau kita berpuasa di nisfu Sya'ban ini atau di bulan Sya'ban ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini merupakan sunnah kita berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Maka nanti malam kita niat sahur, kita niat puasa nisfu Sya'ban. Kemudian yang nomor 6 amalia yang bisa kita lakukan adalah yaitu kita mengamalkan pembacaan Yasin 3 kali setelah sholat maghrib. Ini biasanya orang-orang Nahdiyin melakukan amalia ini setelah selesai sholat maghrib. Biasanya mereka berjamaah. Ini boleh sendiri, dilakukan sendiri atau dilakukan berjamaah. Biasanya di masjid-masjid nanti selesai sholat maghrib mereka akan berkumpul membaca 3 kali surat Yasin dan doa. Membaca 3 kali surat Yasin dan doa. Dan ini ada niatnya, dimana niat yang pertama kita membaca surat Yasin, kita berdoa kepada Allah memohon agar diberikan umur panjang, sehat walafiat, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Jadi nanti sebelum kita baca Yasin yang pertama, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Fatihah dulu, istighfar dulu, syahadat dulu, baca sholawat, kemudian kita niat, ya Allah, saya niat membaca Quran surat Yasin ini agar senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, umur yang barokah. Kemudian kita baca Quran surat Yasin. Setelah selesai membaca Yasin yang pertama, kemudian kita membaca doa nisfu Sya'ban, kemudian kita baca Yasin yang kedua. Nah, sebelum membaca Yasin yang kedua, kita berdoa lagi, niatkan lagi. Niat saya baca Yasin yaitu untuk agar diri kita selamat dari bala dan bencana. Ya Allah, saya niat membaca surat Yasin ini agar terhindar dari bala, bencana, musibah, agar hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, bencana, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita selesai membaca Yasin yang kedua dan kita baca doa nisfu Sya'ban, kemudian kita baca Yasin yang ketiga. Nah, sebelum membaca Yasin ketiga itu ada niatnya lagi. Kita niat berdoa kepada Allah, ya Allah, saya niatkan membaca Yasin yang ketiga ini agar diri saya atau kami semua hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak tergantung kepada manusia, tapi kami hanya bergantung kepadamu, dan agar kami semua husnul khotimah, matinya husnul khotimah. Jadi itu ya, 3 pembacaan Quran surat Yasin dengan 3 niat yang berbeda. Yang pertama, agar diri kita diberikan umur panjang yang barokah, yang manfaat. Yang kedua, agar diri kita terhindar dari bala, bencana, musibah. Dan yang ketiga, kita berdoa agar diri kita senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada manusia, dan tentunya hidup kita selamat biar kita semua menjadi husnul khotimah. Itu amalan yang biasa kita lakukan di kalangan Nahdiyin. Ini nanti setelah selesai sholat maghrib kita semua berdoa, kemudian kita membaca surat Yasin dan berdoa bersama. Itu yang sering diamalkan oleh orang-orang Nahdiyin yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Terakhir, yang nomor 7, amalan malam nisfu Sya'ban yang bisa kita lakukan adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah, 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 bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah 7 amalan
di malam nisfu Sa'ban yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sa'ban nanti. Semoga kita semua di malam nisfu Sa'ban tahun ini, di tahun 2025 ini bisa lebih baik lagi. Kita semua bisa melakukan amalan-amalan ibadah, bisa melakukan amal soleh yang baik, agar diri kita senantiasa menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh, yang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penutup, semoga malam nisfu Sa'ban ini semakin berkah buat kita semua. Kita semua bisa melakukan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita semua, yaitu perbanyak doa, memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid, kemudian perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perbanyak sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubat, sholat rawatibnya, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian kita puasa sunnah nisfu Sa'ban, dan nomor 6 kita mengamalkan membaca Quran surat Yasin 3 kali di waktu maghrib nanti, dan terakhir perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan di malam nisfu Sa'ban ini. Kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa sampai dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keagungan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.